Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa liman yusra ba'san sadidan lagi wa yassirul mu'minin. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Goa beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Adat Bulutan dan beserta masyarakat di lingkungan Bulutan di sini. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenananlah kami tidak bisa berkumpul di tempat ini. Dan kedua, kami mengucapkan syukur dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kepada para hadirin atas kesempatan dan perkenannya untuk mengikuti acara ini. Jadi yayasan ini didirikan pas setelah saya lepas tugas sebagai dosen di Universitas Hasanuddin. Jadi saya termasuk orang yang tidak bisa diam, tidak bisa berpikir, sehingga saya pada waktu itu saya kan masih hidup. Alhamdulillah si umur panjang oleh Allah. Apakah bakti saya kepada masyarakat, kepada selama sisa-sisa hidup saya ini? Saya sekarang berumur 70 tahun, alhamdulillah. Nah, setelah mengamati perkembangan keadaan sosial saat ini, yang pertama, bahwa bahaya yang paling laten terhadap anak muda sekarang itu handphone. Handphone itu memang seperti game dan sebagainya didesain untuk merusak generasi anak muda, sehingga penggunaan handphone itu harus dibatasi. Yang kedua, ada ketidakamanan anak-anak karena lebih meningkatnya kejahatan, dan kejahatan yang dulu waktu kita masih anak-anak tidak ada, seperti pencurian alat-alat ginjal, jantung dan sebagainya. Makanya kondisi anak-anak sekarang jauh lebih riskan, berbahaya dibandingkan kondisi kita dulu waktu masih anak-anak. Sehingga dibutuhkan suatu wadah untuk bisa menampung anak-anak, sehingga bisa disekolahkan dalam di suatu tempat untuk bisa mengurangi penggunaan handphone. Kemudian kedua, dari penelitian bahwa dengan menghafal aturan itu, kalau 30 juz, kecerdasannya meningkat lebih dari 3 kali lipat. Ini penelitiannya bukan orang Islam, penelitian di Amerika. Nah, jadi dari kedua hal ini, dan yang ketiga, saya berpikir bagaimana caranya memindahkan apa-apa yang saya punya sekarang, misalnya hak untuk mencapai surga dengan mudah. Kemudian setelah itu kita kan, kalau kita wafat, kita hanya mampu membawa endapan saja. Jadi kita harus meminta tolong kepada yatim piatu, santri-santri untuk mentransfer kita punya harta atau yang sebagainya ke akhirat. Kita nggak mampu sendiri. Pada gaditnya, kelihatannya kita membantu dia, tetapi pada sebenarnya kenyataannya kita yang dibantu. Dan
Kalau kita melihat ayat Al-Quran juga, waktu saya mencari apa sebenarnya yang berlaku, ternyata jalan yang paling gampang untuk bertakwa itu adalah dengan berinfak. Dan berinfak itu akan menjamin bahwa kita dijamin oleh Allah kehidupan, menggunakan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Silahkan diteliti di surat Al-Ayyub. Sebenarnya saya mau menjelaskan tapi karena sedikit waktu. Ya, jadi kemudian dari dasar itu semuanya kami memberikan santun. Yang pertama di WSHB, yang pertama itu tidak berbayar, dan termasuk alhamdulillah ustaznya juga tidak dibayar, semuanya demi Allah. Jadi betul ada ustaz yang juga mau sepaham dengan saya, tapi akhirnya setelah kita melihat bahwa ada ekses, bahwa anak banyak orang tua hanya menitipkan anaknya, tidak memperhatikan lagi, tapi kita diajak dia untuk berinfak, memberi nafkah kepada anaknya. Alhamdulillah juga ada infak, tapi kata-kata 100.000 per bulan. Jadi di sini itu ada tanggungan yayasan. Ya. Kemudian yang kedua ini, yang kedua bekerja sama dengan Supervisi untuk anak-anak yang kira-kira mampu bayarnya lebih mahal, nanti hasilnya itu dibawa untuk membantu WSHB. Dan yang ketiga, alhamdulillah berdiri di sini. Dan saya melihat lokasi yang paling gampang dikembangkan di sini, di mana biaya operasional lebih murah, dan nggak perlu pakai AC, dan harga tanah juga masih murah, dan tanggapan masyarakat juga sangat positif, alhamdulillah. Jadi itulah jadi karena kita berada di Kabupaten Goa, tentu kami mengharapkan kerjasama bantuan dari Pak Bupati. Apakah kalau tidak salah ada perda yang menyatakan bahwa tiap kelurahan harus ada konsultatif. Mungkin kita dalam ini bisa kerjasama. Kami punya sumber daya manusia di WSHB yang bisa mendidik calon-calon ustaz di masing-masing kelurahan. Itu dan mungkin kemudahan apa yang ada di sini. Misalnya hal sertifikasi dan sebagainya, karena saya niatkan matapkan semua. Dan saya sudah ngomong sama anak saya, jangan harap harta waris. Dan saya mengatakan, dan alhamdulillah tidak ada. Dan apa jawabannya anak saya? Tetap. Terbiasa subhanallah. Jawabannya alhamdulillah, orang tua saya sudah melahirkan saya dan sudah menafkahi saya dan memberi pendidikan yang cukup, pendidikan baik pendidikan di dunia dan agama, sehingga saya bisa memberikan manfaat juga kepada orang banyak, sehingga untuk harta yang ayah saya atau ibu saya itu, menurut saya itu harta yang paling bernilai itu pendidikan, baik di pendidikan agama, pendidikan dunia dan pendidikan agama dan akhlak. Seperti itu jawaban saya ke ayah saya. Dan karena pada saat ini bersamaan 42 tahun lalu saya pesta pernikahan dengan mantan pacar saya. Nah, silakan di sini, Bu. Kalau melihat dari segi fisik, saya itu musibah buat istri saya. Dan anugerah buat dia. Tapi dari kenyamanan hidup, saya itu anugerah buat istri saya. Dan tidak tahu bagaimana dia. Waduh, ini ayah meminta pendapat kita semua nih. Ini dadakan ini kan. Ya. Seperti Bupati memberikan waktu kepada kami untuk hari ini, itu adalah satu kebahagiaan dan kami tidak ada berencana.
itu semua dari Allah yang menggerakkan hati Bupati untuk menentukan hari ini. Alhamdulillah. Kemudian saya juga merasa bersyukur Pak Najib memilih saya sebagai pendamping. Mengapa saya mengatakan saya bersyukur? Karena beliau itu pintar. Beliau itu pintar, bukan beliau yang mengatakan, tetapi teman-temannya, bahwa beliau itu menetapkan biaya super mahal. Nah, itu pilihan saya, karena saya ingin punya anak cerdas dan berakhlak, akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat, yang saya ingat waktu masih pendekatan nih. Yang berkesan buat saya, saya dikasih alamat palsu. Ya, saya dikasih alamat palsu, tapi saya sebagai waktu itu sudah insinyur, saya tidak mau kalah. Dulu dikasih alamat Hati Muni 23. Ternyata penjual lemar. Besoknya saya kan mana bingung mau puncak nih, gagal. Terus besoknya saya pasti dekat-dekat sini. Saya punya logika, pasti jalan sini nomornya sama, tapi jalan beda. Benar, dapat. Ya. Kemudian ada pertanyaan berkesan sama saya, waktu saya mau dilamar, betul, nggak saya yang dilamar kok. Pertanyaan yang bagus buat saya, ditanya, bisa mengaji, sholat, tidak minum alkohol, tidak merokok. Saya bilang itu oke semua. Ya. Tapi saya ditipu. Bisa masak dek? Bisa. Begitu pengantin baru, ayo masak dek? Ya, saya bisa masak air. Demikianlah. Saya tengahnya 33, dan kemungkinan kita kalau masjid sudah berdiri di sini, saya dengan ibu mungkin mau jadi penduduk ini Pak Bupati. Saya mau jadi bagian doa. Atas pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayah Anda Haji Najib tidak sangka-sangka mengundang istri dan anaknya untuk ke depan, dan Bunda juga kaget tadi, Masya Allah. Nah, itulah tadi sambutan dari Bapak Haji Najib. Setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Goa, Bapak Dr. Adnan Purista Ihsan SHMH. Untuk itu kepada yang akan ucapkan faliyatafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiran. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Haji Najib Lafri, pendiri yayasan, beserta ibu yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Yang saya hormati dan banggakan ketua yayasan Ika Hendrian Najib, bersama dengan seluruh keluarga yang minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Yang saya hormati dan banggakan Ustadz Muhammad Yusri SI, pimpinan Ulul Albab, bersama dengan seluruh pengurus yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Yang saya hormati dan banggakan Pak Sekjam, Pak Wadan Sejata,
seluruh unsur Tripika Kecamatan Tinggi Moncong yang sama-sama saya hormati dan banggakan, Pak Lurah, seluruh lurah sekecamatan Tinggi Moncong yang sempat hadir, yang sama-sama saya hormati dan banggakan, beserta Ibu yang saya hormati dan banggakan, Tautoa, Saribatan, Tumbalak, Direkogasi yang mereka hadirek, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.